Selamat malam. Malam ini Bapak akan menyampaikan kuliah ke-6. Kuliah ke-6 ini adalah lanjutan dari kuliah ke-5, masih tentang turunan. Ya. Kalau pada kuliah ke-5 Bapak sudah menyampaikan aplikasi turunan pertama, misalnya untuk mencari nilai-nilai maksimum atau minimum. Maksimum total revenue misalnya bisa dicari menggunakan turunan pertama. Demikian juga untuk minimum total cost atau maksimum profit, yaitu dengan melakukan dua syarat ya. Syarat pertama itu syarat turunan pertama, kemudian kita uji pada turunan kedua atau melakukan syarat kedua. Nah, malam ini pada kuliah ke-6 ini masih tentang aplikasi turunan, yaitu tentang elastisitas. Konsep elastisitas ini sangat penting dalam ilmu ekonomi. Karena itu kalian perlu memberikan perhatian cukup untuk elastisitas ini, konsep elastisitas ini. Apa yang dimaksud dengan elastisitas adalah rasio perubahan variabel dependent. Jadi Y ini adalah variabel dependent terhadap perubahan variabel bebas atau X, karena ini masih terhadap satu variabel ya. Nanti kuliah ke-7 kita akan melihat bagaimana kalau independennya ini variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, sekarang kembali ke elastisitas. Kalau diberi notasi kecil misalnya begini, elastisitas Y terhadap X itu adalah rasio perubahan relatif variabel dependent. Yang dependent adalah Y, maka perubahan Y terhadap perubahan variabel bebas, dalam hal ini variabel X, dapat ditulis seperti ini. Jadi pengertian elastisitas ini bisa ditulis secara matematis seperti ini. Nah, pembagian pembilang dan penyebut ini bisa kita tuliskan dengan menaikkan X-nya ke atas ya. Jadi kalau kita naikkan penyebutnya ke atas, dia menjadi begini, delta Y per Y kali X nya ke atas per delta X gitu ya. Sekarang Bapak lanjutkan dengan demikian konsep elastisitas ini kita sudah bisa pahami bahwa elastisitas itu adalah rasio perubahan terhadap variabel dependen terhadap variabel independen ya. Dan persamaan ini bisa kita tukarkan ya, bertukar tempat begini. Dx pindah ke kiri, Y pindah ke kanan. Mengapa kita bisa pindahkan? Kita mengambil contoh misalnya 3/7 ya, kali 4/3 misalnya. Ya, hasilnya ini kan 12/21 ya. Kalau kita tukar tempat penyebutnya menjadi 3/3 kali 4/7. Ini hasilnya tetap 12/21 ya.
Dengan melakukan pertukaran ini, delta Y pindah ke sebelah, ke kiri, kemudian Y pindah ke kanan, itu tidak mengubah hasilnya. Sehingga elastisitas ini bisa kita tulis seperti ini. dI dx kali X per Y. Ya. Begitu. Untuk kepentingan membuat formula atau rumus ya. Jadi elastisitas adalah delta Y per delta X kali X per Y. Nah, elastisitas dalam hal ini kita atau Bapak menyampaikan adalah elastisitas titik ya. Ada elastisitas busur, tapi sekarang kita bicara elastisitas titik, yaitu elastisitas pada satu titik harga dan kuantitas ya. Nah, selain itu elastisitas ini bisa digunakan untuk fungsi permintaan, penawaran, produksi, dan pendapatan. Jadi elastisitas pendapatan atau elastisitas produksi. Tapi bahan kita dalam semester ini Bapak hanya menyampaikan elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Nah, pertama kita akan lihat elastisitas permintaan ya. Nah, elastisitas permintaan ini kita mengenal formula seperti ini. Q adalah fungsi daripada P, fungsi P, ya. Artinya kuantitas itu ditentukan oleh harga. Jadi yang dependen dalam hal ini adalah quantity. Yang independen adalah harga P. Nah, dengan mengikuti formula pengertian elastisitas ini, maka elastisitas permintaan kita bisa tuliskan demand ya, elastisitas demand kita bisa tulis sebagai dq dp ya kali P per Q gitu ya. Ini adalah formula untuk elastisitas demand. Ya, mengapa dapat seperti ini ya? Seperti formula di atas ya. Jadi ini diperoleh dari perubahan variabel dependent ya, atau kita tulis dq perubahan dependent terhadap variabel independen, bukan seperti yang di atas delta P per P ya. Ini kan sama dengan delta Q kali P per dp. Ini juga kita mengadakan pertukaran tempat, jadi hasilnya delta Q delta P kali P per Q ya. Begitu, ini formula ini diperoleh dari hasil seperti di atas ini ya. Nah, kalau fungsinya berbentuk P fungsi dari Q ya, maka elastisitas demandnya menjadi seper dp dq kali P per Q ya. Jadi diingat ya, kalau elastisitasnya berbentuk atau fungsinya yang dependen
adalah P dan independen adalah Q. Jadi ini rumusan matematis ya. Bukan ini tidak bisa dibenarkan sebenarnya P sama dengan fungsi Q ini secara teori ekonomi ya tidak betul, tapi secara matematis bisa ditulis seperti ini. Sebab menurut ilmu ekonomi kan yang menentukan quantity itu atau jumlah yang diminta adalah harga ya. Bukan harga ditentukan oleh quantity. Ya, jadi tapi secara matematis kita bisa gunakan atau benarkan. Nah, inilah elastisitas demand permintaan kalau bentuk fungsinya seperti ini ya. Kalau yang dependent Q, maka elastisitasnya itu dQ dP kali P per Q ya. Ini formula elastisitas demand. Nah, tiga hal yang perlu dicatat sehubungan dengan elastisitas ini adalah pertama kalau elastisitas demand itu selalu negatif ya, karena slope demand itu negatif ya, jadi negatif kemudian yang kedua berlaku harga mutlak. Jadi misalnya diketahui elastisitasnya minus, dia berlaku harga mutlak ya. Kemudian yang ketiga, elastisitas demand ini dapat dipakai untuk mengukur ya, mengukur kepekaan permintaan suatu barang terhadap harganya ya. Jadi itu fungsi atau kegunaan elastisitas ya. Kemudian yang kedua, elastisitas penawaran ya. Elastisitas penawaran ya sama ya dengan elastisitas permintaan ya. Kalau elastisitas penawaran supply itu kan perubahan juga dari seperti ini, perubahan dari dependent terhadap independent. Jadi perubahan dependent berarti dQ Q terhadap dP P ya, sehingga dapat dituliskan seperti contoh awal kita, P-nya naik, kemudian ini tukar tempat, dQ, ini dP, P ya, PQ, tukar tempat, sudah betul ini tadi, tukar tempat jadi dP dQ kali Q-nya pindah P per Q ya. Begini untuk elastisitas juga sama dengan elastisitas demand tadi. Dan apabila fungsinya juga yang dependent adalah harga, maka elastisitas supply-nya itu sama dengan 1/dp dQ kali P per Q ya. Ini juga berlaku untuk elastisitas supply ya. Harus diingat bahwa untuk elastisitas supply, pertama slope-nya itu dia positif ya. Kemudian yang kedua juga berlaku
harga mutlak. Harga mutlak. Yang ketiga, elastisitas supply ini dapat dipakai untuk mengukur kepekaan supply suatu barang terhadap harganya. Ya. Itu harap diingat konsep elastisitas ini. Hal lain yang perlu dicatat tentang elastisitas ini adalah pertama, apabila elastisitas itu besar dari 1, besar dari 1, ini kita sebut, atau sifat elastisitas ini sifat adalah elastis, ya. Artinya kalau harga naik, atau turun, ya, 1%, ya, maka jumlah barang diminta, kalau dia naik, dia turun, ya, atau naik, kalau dia turun, ini naik dengan lebih dari 1%, ya. Jadi kalau E lebih besar dari 1, sifatnya adalah elastik. Artinya apabila harga naik atau turun 1%, jumlah barang diminta turun. Kalau dia naik, dia turun. Kalau dia turun, dia naik dengan lebih 1%. Ya. Kemudian yang kedua, kalau elastisitas sama dengan 0, ini kita kenal sifat unitary, ya. Nah, unitary ini artinya apabila harga naik atau turun 1%, jumlah barang diminta turun atau naik juga 1%. Ya, karena sama, ya, berada pada titik keseimbangan. Yaitu untuk elastisitas bukan sama dengan 0, sama dengan 1, ya. Sorry. Kemudian kalau elastisitas kecil dari 1, ya, ini sifatnya inelastik. Ya. Jadi kalau lebih besar elastik, sama dengan 1 unitary, kecil dari 1 inelastik. Artinya kalau kecil dari 1, apabila harga naik atau turun 1%, maka jumlah barang diminta turun atau naik lebih kecil dari 1% kalau dia inelastik. Ya, sekali lagi, kalau suatu permintaan itu elastik, kecil dari 1, artinya harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta turun. Apabila harga turun, jumlah barang yang diminta naik lebih kecil dari 1%. Kalau dia inelastik. Jadi ini sifat-sifat yang harus dimengerti, ya, dalam konsep elastisitas. Dan sekali lagi, konsep ini adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Ya. Sekarang kita akan melihat
beberapa contoh latihan bagaimana menggunakan formula yang telah Bapak jelaskan tadi.